Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rafikani Ayu dengan NIM 23212174 dari Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini, yang berjudul Analisis Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang ditulis oleh Alfian Zulhaizer. Jurnal ini membahas mengenai berbagai perubahan signifikan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa kita singkat dengan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan normatif, yaitu menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Latar belakang pembahasan jurnal ini didasarkan pada maraknya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. KUHP yang selama ini menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini. Maka dari itu, akibatnya banyak kasus kekerasan seksual yang sulit untuk ditindak secara hukum. Dengan hadirnya UU TPKS ini, hukum pidana di Indonesia mengalami pembaruan yang lebih spesifik dan berorientasi pada perlindungan korban. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang terus meningkat di Indonesia. Sayangnya selama ini sistem hukum kita belum cukup untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual ini. Sebelum adanya UU TPKS, banyak korban yang sulit mendapatkan keadilan karena aturan hukum yang terbatas. Namun, pada 12 April 2022, DPR mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai solusi atas masalah tersebut. Dengan adanya undang-undang ini, perlindungan korban menjadi lebih komprehensif dan proses hukum terhadap pelaku menjadi lebih tegas dan lebih efektif. Lalu, apa saja sih pembaharuan penting dalam undang-undang ini? Mari kita bahas secara lebih dalam. Kekerasan seksual masih menjadi masalah besar yang ada di negara Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa kita singkat dengan Kemen PPPA, tahun 2020 terdapat 7.191 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Angka ini hanya mencakup kasus yang dicatatkan, sedangkan di luar sana masih banyak korban yang belum berani untuk berbicara. Sebelum UU TPKS disahkan, penanganan kasus kekerasan seksual masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang tidak secara spesifik mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Akibatnya, banyak kasus yang tidak mendapatkan keadilan atau pelaku hanya dihukum dengan pasal perbuatan cabul yang hukumannya lebih ringan. Salah satu pembaharuan utama yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yaitu pengakuan terhadap 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya pelecehan seksual fisik dan non-fisik, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Sebelumnya, KUHP hanya mengatur perbuatan cabul secara terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak bisa diproses hukum secara maksimal. Sekarang dengan adanya UU TPKS ini memastikan bahwa semua bentuk kekerasan seksual bisa dijerat hukum dengan hukuman yang lebih berat. Selain itu, subjek hukum dalam UU TPKS juga diperluas. Tidak hanya individu, tetapi juga korporasi bisa dikenai sanksi jika terbukti terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya, jika ada lembaga pendidikan atau perusahaan yang membiarkan pelecehan seksual terjadi tanpa tindakan tegas, mereka bisa dikenakan hukuman. Sanksi bagi pelaku juga lebih berat dibandingkan sebelumnya. Ada tambahan hukum sepertiga dari hukuman pokok jika kejahatan dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya seperti oleh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, atasan di tempat kerja, atau jika korban itu adalah anak-anak, perempuan hamil, atau penyandang disabilitas. Kita bisa melihat dari beberapa kasus kekerasan yang ada di lingkungan kampus atau sekolah di Indonesia ini. Sebelum UU TPKS ini disahkan, pelaku seringkali hanya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan tidak dihukum sama sekali karena kurangnya alat bukti yang cukup.
Namun, dengan adanya UU TPKS ini, sekarang ada aturan yang lebih jelas tentang hukuman yang harus diberikan, termasuk perlindungan lebih baik bagi korban pelecehan seksual ini. Dalam aspek hukum acara pidana, terdapat beberapa perubahan besar. Salah satunya adalah perluasan alat bukti. Jika dalam KUHP hanya mencakup keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka dalam UU TPKS ditambahkan bukti digital seperti rekaman elektronik, hasil rekam medis, serta keterangan psikolog atau psikiater. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi korban untuk membuktikan kasusnya tanpa harus selalu bergantung pada saksi mata, yang seringkali sulit ditemukan dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, di Indonesia terdapat asas unus testis nullus testis yang menyatakan bahwa satu saksi tidak cukup membuktikan perkara, mengalami pengecualian dalam kasus kekerasan seksual. Kini, keterangan korban bisa menjadi bukti yang sah yang utama asalkan didukung oleh salah satu bukti yang lain. Ini sangat penting karena dalam banyak kasus kekerasan seksual hanya ada satu korban dan tidak ada saksi lagi. UU TPKS juga menegaskan bahwa hak pendampingan korban selama proses hukuman berlangsung. Sebelumnya, banyak korban kekerasan seksual yang mengalami tekanan saat memberikan kesaksian di depan pengadilan. Sekarang, korban bisa didampingi oleh pendamping hukum, psikolog, atau tenaga medis saat menjalani pemeriksaan, sehingga proses hukum menjadi lebih adil dan tidak lagi menyudutkan korban pelecehan seksual tersebut. Ada juga aturan baru yang memungkinkan pemeriksaan korban dilakukan secara fleksibel. Misalnya, korban bisa memberikan kesaksian melalui rekaman elektronik atau sidang virtual jika kondisinya tidak memungkinkan hadir di pengadilan. Ini penting untuk melindungi korban dari trauma lebih lanjut atau ancaman dari pelaku. Selain itu, UU TPKS juga mengatur perlindungan bagi korban dari kriminalisasi. Dalam beberapa kasus sebelumnya, korban justru dipidanakan atas laporan dibuatnya. Misal, karena dianggap mencemarkan nama baik pelaku. Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual tidak bisa lagi dianggap sebagai kriminalisasi. Dengan berbagai pembaruan ini, Undang-Undang TPKS bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan bisa menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan keadilan bagi para korban pelecehan seksual. Selain itu, UU ini juga menjadi peringatan bagi para pelaku bahwa tidak ada lagi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk mengakhiri hukuman. Demikian pembahasan mengenai jurnal analisis pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Semoga undang-undang ini menjadi langkah besar dalam memastikan keadilan bagi kekerasan seksual. Dengan aturan yang lebih jelas dan perlindungan yang lebih kuat, diharapkan kasus kekerasan seksual bisa ditangani dengan lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.